Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy, perangkat Desa Duren, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Desa Duren, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, dengan luas 626 hektar dan terbagi menjadi 4 dusun: Dusun Brajan, Dusun Darungan Lor, Dusun Darungan Kidul, dan Dusun Darungan Wetan. Mayoritas penduduk Desa Duren adalah petani, buruh tani, dan buruh pabrik. Dengan luas 626 hektar dan luas sawah 196 hektar dan tanah keringnya sekitar 258, Desa Duren salah satu desa penghasil beras dan untuk saat ini cabai untuk di Kecamatan Kelakah. Dengan potensi yang ada, Desa Duren banyak sekali potensi alamnya, terutama dari segi pertanian dan perkebunan. Misalnya kelapa, terus tebu untuk perkebunannya, dan untuk pertaniannya padi dengan jagung. Penduduk Desa Duren jumlahnya 3.443 dengan rata-rata pendidikannya untuk saat ini itu terbagi dari kelompok umur dari sekian penduduk itu kebanyakan sudah bisa, kelompok umur dari umur 10 dengan sampai 40 itu rata-rata sudah lulusannya sudah SMP, sebagian SMA, dan sebagian lagi sudah sarjana. Saat ini Desa Duren berupaya untuk mengurangi penduduk yang buta huruf dengan program Gembita Desa. Untuk pemudanya, Desa Duren mempunyai Karang Taruna bernama Karang Taruna Sekarwangi. Ini yang perlu kami tingkatkan agar pemuda-pemuda Desa Duren bisa berkarya, bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan jauh dari hal-hal negatif. Desa Duren sampai saat ini sudah berganti 7 kali untuk kepala desanya, dan saat ini Bapak Supriyono yang menjabat sebagai kepala desa dengan periode kedua sampai 2025. Rata-rata perangkat Desa Duren sudah berkompeten, rata-rata lulusan S1 dan masih berumur antara 25 sampai 45 dan sudah terisi untuk perangkat desanya sudah terisi penuh. Program Desa Duren kita berusaha untuk meningkatkan ekonomi penduduk, kesehatan dengan program-program seperti
ada posyandu lansia, ada ya posyandu lansia dengan beberapa program yang untuk mendukung UMKM yang berada di Desa Duren. UMKM di Desa Duren rata-rata ada pembuatan keripik, ada pembuatan briket, dan beberapa usaha yang rata-rata masih berkembangnya masih di sekitar desa saja. Itulah yang kami berusaha dan bekerjasama dengan beberapa pihak, contohnya dengan mahasiswa-mahasiswa KKN yang berada di desa kami untuk meningkatkan UMKM yang ada di desa kami. Sekian penjelasan tentang kondisi umum Desa Duren, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Permisi Bu, Ya. perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jember. Nah di sini kami akan melakukan tanya jawab ke panjenengan terkait dengan masalah kesehatan yang dialami di lingkungan panjenengan sekitarnya. Iya. Menurut panjenengan selaku bidan swasta, permasalahan kesehatan yang paling banyak ditemukan di sini apa nih? Kalau permasalahan kesehatan yang di lingkungan saya ya, tidak mencakup desa ini ya, cuma di sekitar lingkungan saya, menurut saya masih ditemukan warga-warga yang membuang sampah di sungai. Sebenarnya sungainya, kalau sungai di depan saya ini kadang mati, cuman kadang juga hidup ketika ada irigasi ke sawah. Jadi kayak sampah-sampah plastik itu ikut aliran ke sawah itu. Jadi menurut saya itu gak bagus untuk kesehatan, dan ya kan sawahnya ditanami padi segala macam ya. Terus kalau juga saya juga menemukan di lingkungan desa sebelah saya masih ada yang MCK di sungai. Iya. Seperti itu. Terus kadang saya kalau numpang kamar mandi saya masih menemukan ada ya, kadang ngeliat dulu kan yang ada jemput gitu. Kalau di sini menurut saya itu di lingkungan sekitar saya itu. Itu tadi kan ada kayak 3 permasalahan itu ya Bu. Nah itu untuk dari misalkan kayak nakesnya atau itu jarang memberikan sosialisasi atau bagaimana? Saya kurang tahu ya kalau masalah itu, cuman kalau saya sendiri karena tetangga ketika saya memberikan saran atau masukan cenderung tidak didengarkan, mungkin karena terlalu sering guyonan. Ya kalau menurut saya ya sering-sering aja memberikan penyuluhan di pengajian atau apa entah dari perangkat desa atau nakes seperti itu, biar orang-orang lebih sadar. Menurut saya sih seperti itu. Kalau untuk yang jentik-jentik itu gimana Bu? Menurut panjenengan penanganannya? Jentik ya sering dilakukan penyuluhan juga, sama sering PSN mungkin ya. Diajak PSN bersama gitu. Orang-orang soalnya kalau tidak didatangi gitu disuruh nguras, tidak dikuras. Atau bisa juga mungkin ada pemberian ikan gratis gitu kan enak. Soalnya kan ikan makan jentik kan. Orang mau beli kadang beli gitu kan, biar wes, tapi kalau dikasih kan suka gitu. Pemberian ikan gratis. Seperti itu mungkin senang orang-orang. Tadi kan ada yang sering CMK di sungai ya Bu. Iya. Itu kan biasanya ada sering terjadi kasus diare atau bagaimana itu. Dan warga sini belum sepenuhnya punya kamar mandi sendiri di dalam? Ada sebagian sepertinya yang enggak ada 1-2 mungkin yang enggak punya WC. Ada yang enggak punya WC. Ya saya mengharapkan kalau dari adik-adik kalau ada seperti ini mungkin bisa disampaikan ke siapa, atau ada bantuan WC gratis atau apa ya kan kasihan. Terus untuk kasus diare itu gimana Bu di sini? Kalau kasus diare itu sih yang musiman sih diare. Saya tidak tahu apa penyebabnya, itu karena
ada yang MCK di sungai atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi memang kadang kalau di hari Sabtu ya ada yang di hari juga yang lainnya seperti itu. Berarti upaya menurut penjenengan upaya penanganannya gimana? Itu sering-sering sosialisasi saja. Kalau seperti itu memang tidak baik gitu. Atau ada peraturan tegas dari desa untuk dilarang MCK di sungai atau memberikan fasilitas untuk orang-orang yang tidak punya WC untuk difasilitasi karena tidak punya daya untuk membangun atau gimana. Mohon maaf loh, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Untuk dari perangkat desanya sendiri apa tidak ada ini apa ketentuan atau misalnya kayak peraturan ketat gitu? Mungkin sudah ada ya, tapi ya namanya orang desa ya terlalu nyaman mungkin juga bisa. Cuman ya mungkin kalau sering dilakukan penyuluhan mungkin, saya juga kurang tahu. Kalau penyuluhan mungkin sudah ada dari desa, mungkin sudah ada dari nakesnya juga sudah ada. Cuman memang orang desa sudah terlalu nyaman melakukan hal itu juga bisa juga. Jadi ya gimana ya, penyuluhan yang sering dan peraturan yang ketat mungkin ya. Lebih ketat lagi mungkin peraturannya biar bisa memberantas itu seperti itu, atau memfasilitasi itu tadi yang tidak punya WC tidak punya WC untuk difasilitasi biar dibangunkan WC gratis atau gimana. Ya, seperti itu. Soalnya di depan rumah saya sendiri ada yang tidak punya WC. Untuk sungainya itu di sini bening atau bagaimana? Kadang nggak bening, tergantung sih. Kalau ada yang buang sampah atau apa ya nggak bening. Itu dari sumber aslinya atau kayak ngalir gitu? Dari sumber itu. Oh, sumber. Dari sumber. Cuman kadang sungai ini tidak dialiri karena memang apa tidak tahu ya. Sungai yang aslinya itu ngalirnya kemana gitu tidak tahu saya. Jadi sungai di depan ini cuma dialiri kadang-kadang kalau ada irigasi ke sawah gitu. Bersama Pak Darmasi selaku perwakilan Karang Taruna, ini mau wawancara buat kita profil desa juga. Nah ini kan Desa Duren ini kan termasuk warganya kan kondisinya kan rukun, harmonisasi, gotong royong, juga guyup rukun, dan kekeluargaannya kan juga erat. Nah itu kok bisa kayak gitu, itu gimana Pak? Kok rukunnya raket, harmonisasinya raket, gotong royongnya bareng juga, itu kok bisa kayak gitu, itu gimana Pak? Awalnya sih dulu tuh ya awal kerukunan tuh terbentuk diawali dengan rekan-rekan pemuda dulu, dari sekelompok pemuda, misalnya komunitas kemarin tuh yang dinamakan WINWI itu ya, Karang Taruna itu ada kegiatan itu tidak, awalnya yang diajak itu cuma pemuda-pemuda saja, yang tua-tua itu masih belum ada itu. Kayak siapa itu, tokoh-tokoh kayak Pak Suhur yang hadir, kayak tamu itu awalnya gitu. Jadi setelah lama itu mungkin dia itu apa ya, sadar ada ini kok orang-orang rame kok mesti orang repotan kok bisa diceluk wis teko. Jadi kayak beliau itu jadi otomatis langsung ikut bergabung, malah yang ngobrol bergabung. Awalnya sih aku yang biasa ngobrol malam gitu, besok adanya tak usah pakai apa ya, pakai rumahnya woro-woro, cuma woro-woro pakai HP ini ya, di grup itu wes. Nah itu awalnya. Dan terusnya ya kayak sekarang ini alhamdulillah masih berjalan atau sampai satu kampung 2 RT ini bisa.
Berarti berawal dari ajak mengajak sampai sekarang tanpa ada konfirmasi itu Ya. datang sendiri ya Pak ya. Ya. Ya kayak apa ya, keluarga di sini kan dekat apa erat banget, jadi ada yang kesusahan langsung datang semua, ada ya. kesusahan satu datang semua. Bahkan tanpa mengajak satu persatu. Ya, tanpa ngajak satu-satu, cuma lewat ini aja wes. Setiap lihat ada berita itu wes, ya kalau nggak repot, kalau nggak sibuk wes pasti datang. Repot apa aja wes, biasanya rehab apa tempat kayu itu kan kecil itu lah. Sampai yang datang sampai 15 apa ya dia sampai 2 jam sudah selesai wes. Kacau. Baik, di sini saya bersama dengan Ibu Lulu sebagai penggerak UMKM di Desa Duren. Jadi sudah berapa tahun Bu? Sudah 5 tahunan. 5 tahun, berarti sejak 2018 ini. Iya. Nah itu UMKM-nya itu memproduksi apa Bu? Buah. Keripik buah. Kayak nangka, pisang, manecu, semua buah bisa. Semua buah bisa. Itu kemasannya itu kemasan model apa Bu? Nah, terus transparan, ada yang Yang apa hitam hitam, itu. iya. Terus ada apa? Klipnya gitu. Klip, iya, ada klip. Standing clothes gitu. Iya. Oke, selanjutnya itu untuk cara pemesanan online-nya tuh. Apa pemesanan keripik buahnya itu? Bagaimana orang biar tahu? Dari HP datang sini. Di lewat WA-nya. Iya. Jadi WA-nya bisa ditaruh di sini tuh. Jadi orang-orang tahu dari lewat WA ke WA. Iya. Jadi, misal bidan itu tahu WA-nya apa saja, terus Dikasih orang teman-temannya ya. ke teman-temannya. Dari orang ke orang, minta-minta wes. Ke orang gitu. Nah, untuk tradisi atau adat di desa ini itu ada apa aja Bu yang biasanya dilakukan tahunan? Terutama barian, yang kedua ada makam pahlawan, Itu apa upacara? Itu upacara apa? tiap tahun udah. Oke. Yang ketiga selawatan, Selawatan Iya. perempuan, laki-laki. iya ada. Yang keempat apa bersih-bersih untuk Kerja bakti. Iya, kerja bakti untuk memperingati 17 ya. Iya, untuk memperingati 17 Agustus. Iya, iya. Itu apa? Ngecat-ngecat gitu. Iya, ngecat-ngecat tuku-tuku itu Keris. keris. Terus Yang kelima ya, mengadakan kerap sapi itu itu tiap itu tahun tiap tahun ada. Terus mungkin ada event-event juga tiap bulan juga Iya. ada. juga ada. Jadi Tergantung yang mau ngadakan wis. iya, tergantung. Iya.